Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua. Semoga anak-anak selalu sehat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kita berjumpa lagi. Kita belajar materi kelas 4, yaitu pada tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 2. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Setelah berdiskusi, siswa mampu menunjukkan contoh melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dengan tepat. Kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan benar. Ketiga, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan syair lagu Menanam Jagung sesuai dengan tinggi rendah nada dengan benar. Keempat, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan lagu Menanam Jagung sesuai dengan tempo sedang, diiringi dengan ketukan atau tepuk tangan dengan percaya diri. Anak-anak, energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Nah, sekarang ayo kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari, untuk menulis dan menggambar, kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas itu dibuat? Dan energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Nah, agar kalian memahami, mari kita pelajari lebih lanjut. Coba kalian simak bacaan berikut. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4, diperlukan 4 pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas, dibutuhkan 2 gelas air. Wah, ternyata kertas itu dibuat dari pohon ya, yang usianya sudah 5 tahun. Dan satu pohon itu hanya menghasilkan satu rem kertas. Aduh. Dan untuk membuat satu lembar kertas ternyata membutuhkan air berapa? 2 gelas. Lalu kalian bisa mengalihkan 2 gelas kali 1 rem. Nah, banyak sekali bukan? Ya. Dengan begitu berarti kita harus menghemat kertas ya. Jangan sampai kita pemborosan dalam penggunaan kertas.
Sekarang kalian perhatikan bacaan berikut. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Sehingga banyak sekali kertas yang dibuang Budi. Nah, dari cerita tadi anak-anak bisa menyimpulkan ya. Itu ceritanya adalah Budi sedang menulis di buku tulis. Nah, dia baru menulis beberapa kata, baru menulis beberapa kalimat, sering salah. Sehingga kertasnya banyak yang dibuang. Karena ketika salah, lalu Budi berganti kertas. Salah lagi, ganti kertas lagi, dan seterusnya. Sehingga Budi menghabiskan kertas yang sangat banyak. Setelah anak-anak menyimak bacaan tadi, sekarang coba kita bahas ya. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Coba jelaskan alasanmu. Nah, tentunya kamu tidak setuju ya. Tidak setuju. Kenapa? Karena dengan cara belajar yang seperti itu, berarti Budi melakukan pemborosan kertas dan sumber daya alam yang lainnya. Selanjutnya, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Ya, tentunya dengan menghemat penggunaan kertas, maka kita sudah menghemat penggunaan sumber daya alam berupa air dan pohon-pohonan yang digunakan untuk bahan baku pembuatan kertas. Kita lanjutkan ke pembahasan pertanyaan selanjutnya. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Ya, jadi kita harus menyebutkan beberapa contoh cara menghemat kertas. Nah, yang pertama, jangan coret-coret pada kertas jika tidak penting. Nah, itu ya. Jadi jika tidak penting, kita jangan ambil kertas lalu dicoret-coret ya. Tidak boleh. Yang kedua, berhati-hati dalam menulis. Nah, ketika kita belajar menulis, kita harus berhati-hati ya untuk mengurangi kesalahan. Yang ketiga, jangan menyobek kertas pada lembaran buku. Karena jika menyobek satu lembar buku bagian awal, maka lembaran bagian akhir juga ikut terlepas dari buku ya. Jadi kalau kalian menyobek lembaran kertas pada buku, disobek seret gitu ya. Nah, nanti bagian lembaran yang belakang itu akan ikut terlepas. Maka dari itu, jangan suka menyobek kertas. Ya, kasihan ibu ya, kasihan orang tua kita yang sudah membelikan buku. Harga buku mahal, maka kita harus menghematnya ya. Nah, di samping itu, bahan baku yang digunakan untuk membuat kertas itu kan juga membutuhkan bahan-bahan yang banyak ya, air dan juga pohon-pohonan. Maka dari itu, kita harus berhati-hati dan hemat dalam menggunakan kertas. Ketika kita menghemat kertas,
kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohonan di hutan. Kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup nyaman. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya jika benar-benar dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas. Nah, bagaimana denganmu? Apakah kamu juga sudah menghemat kertas? Sebagai bagian dari anggota masyarakat, kita harus melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Kita berhak menggunakan kertas, tapi orang lain juga berhak untuk hidup di lingkungan yang nyaman. Nah, kewajiban kita lah untuk menghemat kertas. Anak-anak, sekarang setelah kalian menyimak materi tadi, sekarang kalian kerjakan tugas. Tugas yang pertama, tulislah contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang tentang penggunaan kertas. Selain contoh yang diberikan di awal ya, kalian bisa membuat contoh-contoh yang lain. Jangan sampai sama. Kalian buat masing-masing 2 contoh saja. Jadi hak 2 dan kewajibannya juga 2 begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo sedang. Tambahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu dalam bernyanyi. Boleh kalian bernyanyi dengan berkelompok ya. Sekarang tugas yang kedua. Setelah kalian menyanyikan lagu menanam jagung secara berkelompok, sekarang kalian menyanyikan lagu menanam jagung secara sendiri-sendiri. Setelah itu, mintalah pendapat temanmu, apakah saat kamu bernyanyi itu sudah sesuai tinggi rendah nada? Apakah sudah sesuai temponya? Nah, mintalah temanmu atau orang tuamu menuliskan pendapatnya di buku tugasmu. Nah, anak-anak, itulah tadi materi yang kita pelajari pada hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.